diperkirakan ya bisa habis 1 juta Sehari 1 jutaan. ya. Wow. Selamat datang di Jurnal Passo. Kali ini dengan tema Rengat apa kabar? Saya menghadirkan tamu, salah seorang anak muda lagi dari komunitas game Indragiri. Selamat datang. Arif, ya, selamat datang Arif apa? Muhammad Arif, Ya. Yang kita kenal juga dengan panggilan Arif di acara kita Jurnal Passo. Apa kabar nih, Arif? Kabar baik-baik aja Pak. Oke. Komunitas game. Sama seperti yang terdahulu, kita masih membahas Rengat apa kabar. Cuman bedanya kalau di yang terdahulu kita buat mengajak komunitas film atau apa, sekarang kita bawa komunitas game. Nah, kalau kita boleh tahu, bisa sedikit Arif menceritakan apa komunitas game kalian itu, pokoknya isi tentang komunitas game itulah. Apakah punya nama, punya apa? Punya Pak ya. Itu yang pertama yang Arif mainkan yang itu adalah Mobile Legends. Yang Arif sukai banget ya, itu gamenya asik gitu, nggak membosankan ya. Mungkin gamenya juga cukup mengesalkan ya kalau kalah, kalau dapat tim yang agak kayak bocah-bocah gitu kan. Ya. Itu kita juga punya squad, itu namanya KJR. KJR Ya. itu Kojar Squad. apa? Kojar Squad itu squad dari Taluk Kuantan. Oh, KJR dari Kalimantan. Taluk Kuantan itu juga Kabupaten sebelah ya. Kabupaten sebelah. Ah, Terus Arif juga menjadi admin di game Free Fire di 4 kabupaten Pak. di mana aja tuh? Kabupaten Inhu, Inhil, Kuansing sama Pelalawan. 4 kabupaten Iya, terdekat. 4 kabupaten terdekat. Itu setiap harinya itu Arif pasti ngadain turnamen. Kebetulan juga Arif kerja di Telkomsel gitu ya. Orang Telkomsel mengadakan turnamen Free Fire itu di setiap harinya. Di Senin sampai Sabtu itu kita ajak 4 kabupaten itu. Tapi kalau di hari Minggu hari ini kita ngambil itu di semua kabupaten Pak. Oh, di semua kabupaten. Iya, kita ambil 12 tim tercepat untuk mendaftar. Oh gitu. Iya. Komunitas game kalian ini sendiri kalau di sini apakah ada namanya persatuan, gabungan atau apa gitu? Oh, kalau itu Arif kemarin sudah lama keluar juga ya, karena mungkin kerja gitu kan. Jadi nggak bisa terlalu banyak kumpul dengan mereka gitu loh. Iya. Mungkin mereka sekarang masih gitu kan. Tapi Arif ya bukan menjauhkan diri, bukan. Tapi ya karena kerja dari pagi sampai malam juga kan baru balik. Jadi susah untuk mengumpul mereka gitu. Malam istirahat gitu kan. Kalau turnamen itu seperti apa sistemnya gitu? Kalau turnamen itu sistemnya seperti ya kita misalnya di Kabupaten Inhu ini kita share jam sekian ada turnamen gitu kan, hadiahnya ini. Jadi kalau misalnya kalau ada hadiah itu banyak yang daftar biasanya gitu kan. Tapi kalau nggak ada hadiah, yang respon cuma 1-2 orang Pak gitu. Oh gitu. Ya, terpaksa nanti kalau nggak ada hadiah ya kita share ke semua grup kabupaten aja biar rame gitu kan, untuk meramaikan. Tapi kalau yang ada hadiah itu semuanya muncul gitu kan, Muncul, di ya. berbagai squad gitu. Kita turnamennya squad Pak. Oh, turnamen squad. Ya, nggak individu. Kalau individu ribet kita nanti untuk ngaturnya. Soalnya 48 gitu kan. Iya. Apakah kalau turnamen ini itu ada kaitannya tak dengan misalnya yang lagi salah satu program pemerintah yang saya tahu di Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti e-sport gitu ya? Ya, ekspor. Ekspor itu kan itu adalah
nama-nama tim terbaik ya Pak ya, orang-orang yang terbaik yang bisa masuk ekspor itu gitu. Kayak squad Epos gitu, RRQ gitu kan, itu kan hanya mereka orang pilihan. Itu kan diseleksi juga dulu Pak. Iya. Seleksi, sudah diseleksi kan mana yang terbaik yang untuk jadi core-nya, tanknya, maginya gitu kan, kalau untuk Mobile Legends ya Pak ya. Itu pemain terbaik itu. Dan strategi juga diperlukan kalau untuk main squad gitu kan Pak. Iya. Sejauh ini kalau mengadakan turnamen gitu, saya mau tanya dulu nih, sebetulnya komunitas game itu sendiri di lingkungan kita yang terdekat itu ramai, karena saya lihat memang sekarang di tempat-tempat umum kok banyak komunitas-komunitas, beberapa 10-15 orang dia duduk di satu tempat, dia sibuk dengan gadget. Apakah itu memang itu yang disebut juga komunitas game itu ya? Ya, itu bisa juga disebut dengan komunitas game Pak, walaupun mereka dengan squad yang berbeda gitu. Karena mereka satu tim, satu kawan juga kan gitu. Oh, jadi duduk-duduk santai di kafe atau di suatu tempat itu sambil main game ya? Mabar mereka Pak gitu. Mabar istilahnya. Ya. Apa tuh mabar tuh kalau Mabar itu kan main bareng kalau main bareng. bahasanya Indonesianya gitu Pak. Oh, kalau dulu sih saya dengar juga kalau mabar tuh artinya gitu, bukan main bareng. Kalau dulu namanya mabar tuh mabuk bareng. Kalau mabuk bareng itu mah bukan komunitas lagi. Kemudian yang saya tanyakan tadi, sambil dia apa? Ya, silakan. siap. Minum, rokok kita bebas, podcast kita ini juga silakan nikmati hidangan ala kadarnya dari kita. Yang saya tanya tadi di tempat kita ini ya, di Rengat, sekitarnya, Inhu lah. itu udah banyak yang penggemar game ini sendiri gitu. Kalau untuk game Free Fire yang Arif pegang ini itu cukup ramai Pak. Dari anak yang SD sampai anak kuliahan pun ada main Free Fire semua gitu. Ampli apa namanya? Free Fire. Free Fire. Free Fire. Free Fire itu hampir sama, ya bukan hampir sama sih, sama mainnya dengan PUBG, tembak-tembak juga gitu. Perang-perangan. Oh. Antar squad juga, solo juga bisa mereka main. Oh, berarti kalau main game itu bisa satu tim bisa sampai berapa orang gitu? Satu tim itu 4 orang Pak. Satu tim 4 Ya, orang. satu tim 4 orang. Itu Itu kalau untuk main biasanya buka turnamennya itu cuma ada 12 slot. Jadi 48 orang yang main Pak. Oh, 48 orang? Ya, cuma ada 12 slot kalau untuk custom roomnya. Itu bisa di satu tempat atau di tempat-tempat berbeda? Bisa tergantung kitanya sih gitu. Berarti misalnya gini, tim kita standby-nya di tempat ini, nanti yang peserta lain bisa standby Oh gitu, kira-kira itu kita 100. online. Kalau online, kita nanti siapa yang daftar, ID room sama password roomnya kita share ke mereka gitu, yang udah kirim data timnya gitu loh. Oh, gitu. Iya. Nah, balik tadi yang ke penggemar tadi. Iya. Berapa banyaknya kalau saya boleh tahu sekarang penggemar game di seputaran Rengat yang Arif tahu lah dengan komunitas game Kalau Arif? komunitas penggemar game itu dari anak-anak ya Pak ya, sampai orang kuliahan maupun tamat kuliah, ya orang tua pun juga itu 80% Pak. 80%? Iya, 80% kalau kawasan untuk daerah kita ya. Artinya mungkin begini kalau 80% ya. Iya. Kalau misalnya jumlah penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 350.000 jiwa, Iya. berarti sekitar 80%-nya sekarang itu Iya. udah komunitas game. Udah pasti komunitas game. Karena anak zaman sekarang kan udah canggih Pak gitu. Dikasih handphone semua sama orang tuanya kan. Oh, Jadi ujung-ujungnya bukan belajar itu, main game juga kan gitu.
Ya mungkin Arif juga tahu ini karena juga Arif kerja Ya, di Telkomsel ya, Telkomsel. makanya tahu jumlah konsumen Ya, yang juga khususnya kita game. ada survei juga kan soalnya. Ada Nah, data setiap hari. sejauh ini komunitas game ini yang Arif tahu lah di Ampar Kabupaten ini sering nggak ngadakan turnamen-turnamen tadi? Turnamen yang seperti apa Pak? Offline apa online gitu? Coba jelaskan, saya juga kurang Oh, gitu. paham karena memang saya kebetulan juga tidak begitu hobi game gitu. Oh gitu, oke. Dia kalau turnamen online itu kan kita ada komunitasnya Pak. Ya, Nanti kita share ke komunitas itu. Kan kita ada 4 kabupaten nih, kita share. Ini orang Telkomsel ada kita buat brosur. ya, ya. Brosur Ya. yang pertama. Kita buat brosur, terus hadiahnya, rinciannya berapa aja hadiahnya, terus berapa squad, berapa slot gitu kan. Jadi kita share. Kalau mau daftar, hubungi nomor ini. Itu Iya. online. Kalau offline, itu kita juga membuat brosur, Pak. Kita Iya. sebarkan juga ke komunitas-komunitasnya. Ah, Tapi kita mainnya di suatu tempat, gitu. Oh, Nanti gitu. kita turnamennya di tempat ini atau di kafe ini, gitu. Iya, Kita catat iya, sebuah kafe atau kafe baru buka, gitu kan. Kita untuk meramaikan supaya orang tahu kafe itu baru buka. Kita buat turnamen di sana, gitu. Atau counter kita kalau kerja Telkomsel kan harus Iya. counter, Pak. Gitu. iya, iya, iya. Untuk memajukan counter juga kan, gitu loh. Counter baru buka, kita buat turnamen di sana. Nanti counter supportnya apa dari kita apa, gitu loh Pak. Iya, iya. Oke. Kemudian sejauh ini turnamen yang dilaksanakan itu kalau kita tadi bahas game gitu ya, Ya. game apa aja tuh yang biasa diturnamenkan satu, kemudian sebetulnya di game ini sendiri udah berapa banyak yang sering dimainkan anak-anak, misalnya ngumpul di satu tempat atau sistem online tadi gitu. Oh, gitu. Dari pertanyaan Bapak yang pertama tadi, itu game apa aja yang banyak diturnamenkan? Ya, Itu seperti Mobile Legend. Ya. Mobile Legend itu juga sering ada turnamennya itu Pak. ya, Itu kalau Mobile Legend lebih bagusnya offline gitu, karena dia banyak kan gitu. Kostum roomnya kan cuma 2 tim. Kalau PUBG itu juga banyak, mayoritasnya pemain PUBG gitu kan. Itu turnamennya bisa offline, bisa online. Sama juga kayak Free Fire. Free Fire juga gitu, bisa offline, bisa online. Terus pertanyaan Bapak yang kedua tadi, ya, game yang banyak diminati itu ya kayak anak-anak itu kan ngeliat kawan gitu. ya. Pak, kamu main apa bro? Katanya kan. Ah, Aku main ini gamenya apa? Mobile Legend gitu. Asik gak mainnya bro? Coba aja download gitu kan, download. Kemudian main, ya ketagihan gitu kan. Ya. Mainkan gitu. Ya mayoritas anak-anaknya kayak gitu Pak semua. Jadi apa yang nampak kawannya dimainkan yang menampak baru gitu, ditanya, dicoba main. Ya kalau asik mereka kan pasti banyak yang main gitu di komunitasnya kan. Tapi kalau nggak asik kan pasti mereka tinggalin gitu. Ya misalnya ya seperti ini juga ya, selain Mobile Legend, PUBG, Free Fire, terus ada apa lagi tuh game-game yang sering? Oh yang lagi booming sekarang aja Pak, Ya, Domino High gitu. Oh, Domino High. Iya, Domino High. Domino High itu main apa tuh? Di sana juga ada main slot, domino, poker, lengkap di sana Pak. Main remi juga ada di sana. Ciki juga ada di sana gitu. Poker, Ya, poker, remi, slot, Q ya, slot. Ya, ada di sana semua gitu. Kalau kita boleh tahu nih sedikit, nampaknya ini memang betul ya kalau Ya. tadi dibilang game ini Lagi mau apa, booming. bukan hanya anak SD, kuliahan, bahkan orang tua. Hmm. Saya juga sering menemui abang-abang sendiri ataupun yang lebih tua dari kita. Misalnya dia pergi sebentar, Ya. kemudian dia pergi ke ATM, katanya si depo gitu. Itu istilahnya mereka depo itu apakah ikut main di yang tadi itu ya, Domino High Bukan, tadi? kalau deposit itu biasanya itu dia main judi online biasanya Pak. Gitu. Oh, Kalau deposit ya, tapi kalau kata dia mau pergi beli top up ke Shopee atau ke Dana, Ah. itu biasanya dua kemungkinan, bisa judi online
bisa ke Domino High. Kan Domino di Shopee juga ada tuh. Ah, Kan orang juga ada jual tuh 1B nya, kadang kalau orang jual itu mayoritasnya kalau sellernya ya Pak ya, iya. itu ada yang 70 dan 75. Tapi kalau kayak yang kita ini kalau menang gitu kan Arif juga main tuh gitu. Iya, iya. Itu kalau sama kawan itu cuma 50.000 gitu. Tapi kalau Arif jual langsung ke seller itu 60.000 Oh, gitu. berarti ada perbedaannya antara game yang kalian mainkan dengan yang kebanyakan juga orang-orang mainkan sekarang ini seperti Juni tadi itu. Oke. Beda ya? Beda Pak. Karena mereka mikir kan kalau main Mobile Legends, Free Fire, PUBG itu cuma cari asiknya aja, nggak ada menghasilkan gitu kan. Karena mereka bukan streamer, bukan YouTuber gitu. Kalau YouTuber mereka mungkin ya menghasilkan gitu kan. Ya. Tapi mereka pas mikir, oh Domino High bisa ngasilin duit, makanya orang banyak main pindah ke sana gitu. Oh, Dapat 1B, itu per B itu ya Pak, 1B itu kan 1000 M. Ya, Jadi ya. dijual orang tuh kalau sama kawan itu cuma Ya. 50.000 gitu. oh berarti kalian tidak termasuk dalam rombongan maaf lah ya, tadi abang-abang atau orang tua kita yang misalnya yang pergi kalau sebentar ke dijual itu ATM. kita enggak gitu. Tapi Enggak, kalau ya? kita untuk Domino High ya. Oh jadi Arif dan komunitas juga tahu ya tentang aktivitas kebanyakan generasi di atas kita yang sekarang judi online itu di seputaran apa kabupaten ini lah. Kalau untuk judi online ya Pak ya, itu kan orang banyak menyimpan atau diam. Iya. Kalau main judi online itu nggak ada di rumah-rumah. Ya, Karena itu kalau ketahuan polisi kan masih nggak tangkap. ya mereka juga biasa mainnya di rumah-rumah. Ya di rumah. Ada juga yang agak bandel sedikit gitu kan, mainnya juga di kafe-kafe itu tempat nongkrongan gitu kan. Iya iya. Ada juga yang bandel gitu. Tapi juga ada sih mereka tuh ya mikir gitu kan. Kalau aku main judi online gini dikasih sekali besar pasti nagih pengen main terus gitu kan. Ya ujung-ujungnya apa? Bangkrut juga. Nggak ada orang kaya gara-gara judi online. Oke. Terus ini kita juga mau tahu nih. Kalau berarti permainan game kalian ini seperti keasikan sendiri karena suka. Apakah ini boleh dijawab sambil santai ya karena tidak terlalu serius. Apakah ini yang saya tahu, Arif mungkin ada orang tua gitu. Dengan hobi main game ini, apakah tidak mengganggu ke aktivitas yang lain-lain gitu? Seperti misalnya ada mungkin kita juga sebagian bekerja, ada juga yang lebih muda dari Arif mungkin belajar atau apa gitu. Karena saya sering dengar kabar di sebelah kita ini, kadang orang tua juga sering marahi anaknya karena terlalu sibuk terus hampir seharian main game gitu. Nah, jadi yang mau saya tanyakan tadi, apakah keasikan kalian tadi di komunitas game tadi tidak menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua atau apa atau siapapun lah yang lebih ini di rumah atau di ini. Itu kalau untuk soal keasikan atau ketinggalan pelajaran atau ketinggalan kerjaan itu sebenarnya tergantung individu masing-masing. Gitu. Itu jawaban Arif ya. Itu dari versinya Arif gitu. Kalau Arif kayak gitu, kalau kerja, kalau main gitu kan. Tapi kalau anak zaman sekarang kalau udah keasikan lupa waktu, gitu kan, lupa waktu. Jadi yang pelajaran yang mana ada PR semua pun nggak dikerjain gitu kan. Iya, Jadi besok ya telepon orang tua sama guru kan, ini anaknya nggak kerjain PR terus bu, gimana gitu kan. Tapi kalau orang pekerja kayak Arif gitu, ya banyak juga lihat pak, kerjanya banyak yang terbengkalai, ujung-ujungnya diberhentikan gitu kan. Ya karena game tadi, karena asik tadi gitu, karena nafsu ingin mendapatkan besar terus gitu loh, jadi lupa waktu untuk bekerja, gitu aja sih Pak. Termasuk mungkin yang di game yang tadi kita bicarakan tadi udah lebih kurang 20 menit atau 30 menit ya. Iya. Itu yang juga sering bicara sendiri juga ya. Maksudnya
nih misalnya nih depan nih gadget kita game gitu. Wih, kau maju beneran. Ini gitu. Itu seperti itu. Ya, kalau untuk game ya seperti itu. Untuk game kayak gitu tuh biasanya tuh Mobile Legends, Free Fire sama PUBG itu kayak gitu. Karena itu juga merumuskan strategi, Pak. Oh, berarti dalam permainan tadi karena satu tim, Ya. jadi yang teman yang lain juga kadang saling mengingatkan gitu. Ya, itu itu makanya doang, nampak gitu ngobrol, ya. ngobrol sendiri gitu ya. Ya. Padahal sebetulnya bukan ngobrol sendiri ya. Ya, ada juga kalau ngobrol sendiri itu berarti kesel deh gitu. Ya, Dapat ya. tim yang agak itulah gitu kan. Iya. Jadi sejauh ini balik kita ke turnamen tadi. Kalau Arif tahu juga di sini saya data tadi 80% dari jumlah penduduk kita adalah gamer gitu. Berarti sering ya turnamen-turnamen diadakan di seputaran 4 kabupaten tadi. Kalau online sering, Sering ya? ya. Tapi kalau offline karena ada masih ada pandemi kayak gini, COVID kayak gini, belum bisa diadain online, offline. Oh gitu. Nah, Kemudian yang tadi juga kita sambung ini, kalau masalah turnamen tadi, ini kan boleh dikategorikan seperti e-sport ya? Iya bukan? kalau dikategorikan seperti e-sport, Beda itu lagi? Beda. Kalau e-sport itu udah tim yang hebat-hebat aja yang main. Kalau yang turnamen kita ini, Ah, ya hanya squad-squad ya mungkin bisa dibilang hebat juga. Ada yang mendingan, ada yang baru atau pemula gitu. Itu aja sih. Terus kalau kita mau tahu nih semua gitu, game yang sering kalian mainkan tadi, Mobile Legends, PUBG, Free Fire, memang itu masuk nggak dalam e-sport yang sering digaungkan pemerintah gitu? Masuk ya? Ya. Kan itu kita udah menjuarai itu Indonesia PUBG sama Mobile Legends. Oh berarti memang yang kalian mainkan ini sebetulnya e-sport ya? Untuk mencapai ke e-sport ya, tapi kalau untuk yang e-sportnya enggak. Kok gitu? Apa gitu? Karena e-sport itu sebutan dari gimana ya? Udah orang pilihan kata tadi. Oh, Orang yang mainnya udah memang betul-betul mahir atau pandai gitu loh. iya. Tahu dia kalau hero ini counternya apa gitu loh. Kalau pakai ini kita harus kayak mana gitu. Kemudian renang, gitu. Berarti kita sedikit banyak udah berbagi atau share tadi tentang kita juga udah lama ya. Hashtag kita tadi kan rengat apa kabar. Karena saya juga undang Arif di sini karena saya lihat komunitas game tadi juga begitu banyak di setiap sudut-sudut ini gitu, kota kita dan 4 kabupaten berdasarkan penuturan Arif tadi gitu. Nah, berarti terjawab juga bahwa sebagian besar bukan hanya anak muda, termasuk yang di kalangan juga orang tua juga sekarang juga kesibukannya juga banyak di game gitu. Nah, kalau ini mungkin yang saya tanyakan ini mungkin di luar konteks dari game dan komunitas tadi. Nah, beberapa tahun terakhir kira-kira kegelisahan kalian dari anak muda itu terhadap kota Rengat, apakah keadaan sosialnya segala macam ada nggak kira-kira? Atau apa keluhan yang kalian rasakan sebagai anak muda yang ingin berkembang, yang ingin maju gitu? Kegelisahan apa aja yang kalian rasakan sekarang? Kalau kegelisahannya itu karena untuk kebandelan masyarakatnya ya Pak ya, nggak mau diatur gitu. Suka-suka diajar gitu kan. Itu kegelisahan yang pertama. Itu kalau yang kedua, anak-anak tuh terlalu candu untuk game dan terlalu candu juga untuk
judi online gitu kan, karena mereka tuh nggak memikirkan bagaimana susahnya untuk mencari duit. Itu aja sih kegelisahannya, dua itu aja Pak. Berarti kegelisahan yang saya tanyakan tadi yang baru Arif tangkap hanya dari kacamata sebagai seorang gamer Ya, bagi seorang gamer sebagai saja. seorang gamer. Tapi kalau untuk sosialnya Pak, kalau untuk sosialnya itu ya mungkin Arif belum mensurvei yang seperti itu gitu loh. Karena Arif kan juga kerjanya di bagian game gitu kan. Jadi Arif belum sempat masuk ke sosial atau ke masyarakat sekitar gitu loh Pak. Untuk menanyakan ya apa yang terjadi, apa kembangnya itu, Arif belum juga bisa masuk ke sana. Makanya masih seputar game atau untuk sifat mayoritas di masyarakat aja Bang. Nih kalau saya boleh tahu nih, mungkin pemirsa juga mau tahu. Hobi kalian tadi, keasikan kalian tadi, kira-kira banyak menghabiskan uang nggak? Ya mending kalau kayak Arif udah kerja sendiri gitu, berarti sudah tidak apa. Kalau dia pangkatnya misalnya dia masih belajar, tapi dia kecanduan atau edit game tadi, nah kira-kira berapa banyak nggak kira-kira menghabiskan uang atau kuota atau apalah namanya Kalau untuk game Pak ya. game. Kalau untuk game, kalau memang mereka harus kecanduan game gitu, itu banyak, menghabiskan itu banyak. Iya, Pasti. ya. Lebih parah lagi daripada game baru. Oh, Kenapa dia bilang gitu? Timbul ada itu namanya skin atau hero yang baru, yang bagus, yang enak digunakan. Mereka nggak ada skinnya, otomatis harus top up dulu. iya. Top up beli diamond itu sekian ratus ribu, kan? Itu kan setiap sebulan sekali keluar. Nah, berarti mereka harus top up sebulan sekali sekian ratus ribu gitu. Atau mereka ya nggak mikir juga kan gimana cari duitnya orang tua susah gimana gitu. Terus atau mereka ngumpulin juga dari uang jajan mereka bisa juga gitu kan. Tapi kalau untuk game yang banyak menghabiskan itu ya lebih baik. Kayak gini lah contohnya. Kalau dulu tahun 80-an di kota kita ini, saya memang dari kecil memang nggak suka game gitu. Tapi saya suka menemani orang-orang yang juga suka game gitu. Kalau dulu tahun 80-an kan ada istilah namanya dingdong. Oh dingdong, Tahu dingdong? pernah main juga kemarin sih dingdong. Dingdong itu kita masukkan uang ke sebuah mesin, kita duduk, mau setengah harian, mau seharian, mau sibuk. Dulu ada istilahnya namanya Tetris, ada istilahnya namanya combat, segala macam, nah gitu. Kalau dulu tuh boleh kita istilahkan juga, kalau dari sisi uang, memang lumayan gitu, karena sekali kita masukkan koin, misalnya di mesin itu uang 100, tapi uang 100 rupiah di tahun 80-an kan udah termasuk besar bagi kami anak-anak 80-an 90-an gitu. Nah kalau yang balik yang tadi saya tanyakan tadi, kalau kayak seperti yang kalian mainkan sekarang, itu bisa sehari itu bisa menghabiskan berapa? Itu kalau dirupiahkan ya bisa habis 1 juta Sehari 1 jutaan ya. Wow. Itu gamenya memang ya gimana ya, kalau memang udah nafsu ya yang berkata ya pasti habis 1 juta kayak gitu. Semua begitu? Kalau semua game enggak, Nah ya, berarti rate-nya berbeda ya. kayaknya berbeda. Berarti 1 juta itu tidak termasuk fasilitas misalnya yang kita tahu sekarang, kita pernah sering duduk di dekat komunitas Arif itu tidak termasuk dengan wifi kan, karena wifi disediakan sama orang yang punya tempat kan. Berarti tadi itu untuk beli Beli itu aja, beli kayak Domin High, beli chipnya gitu per B gitu. Langsung beli 10 B gitu, 650 duitnya gitu kan. 10 B 650 duitnya. gitu. Kalau habis beli lagi sampai 1 juta. Gitu. Ya, karena nafsu yang berkata tadi. Kalau nggak pandai-pandai nahan diri, habis. Itu aja.
Kalau untuk khusus domino head ya. Tapi kalau untuk game yang Free Fire PUBG itu kan harus sekali sebulan pula keluar skin-skin yang bagus gitu kan. Baru sekali sebulan pula PUBG. Nah, ini kan identik sekarang nih dengan hobi. Ya. Nah, udah sejauh ini berapa tahun kira-kira udah hobi game kalian ini? Atau Arif lah pribadi? Kalau Arif hobi game itu udah dari kecil. Kecil umur berapa? Umur 11 tahun ya. 11 tahun. Ya udah suka game. Sampai sekarang berapa tahun? Sekarang udah 24. 24 tahun. Nah, prestasi-prestasi apa aja yang boleh kita ceritakan nih sekarang kepada pemirsa selama 11 berarti udah 13 tahun ya? Iya, 13 tahun nge-game gitu. Kalau nge-game prestasi itu cuman ya juara-juara dekat sekitar kecamatan aja gitu loh. Iya. Karena Arif kan juga kerja, payah juga untuk keluar. Dari kecil pun Arif juga belum mendalami kali untuk game gitu kan. Jadi nggak pernah ikut turnamen ini, turnamen kejuaraan ini, ya belum pernah ikut gitu. Tapi kalau untuk tingkat kecamatan kemarin udah pernah sih pas tamat SMA. Dan kita juga menjuarai juara satu. Oh, juara 1 ya? Berarti baru di seputaran kecamatan? Ya, kecamatan aja Pak. Berarti yang diperlombakan pemerintah itu belum pernah ikut? Belum pernah ikut, karena Arif juga kalau mau ikut keterbatasan waktu juga gitu kan. Iya. Dan kabarnya Indonesia sendiri kalau untuk e-sport ini udah juara sampai ke luar negeri ya? Juara dunia mereka. Juara dunia ya? Itu juara dunia Indonesia itu di turnamen apa aja tuh? Itu PUBG, PUBG, Mobile Legend, ah, itu aja sih yang kita tahu kalau untuk juara dunia ya Pak. Kalau untuk game. oh PUBG sama Mobile Legend ya? Oke. Tak terasa udah berapa menit udah ini kita bincang-bincang gitu. Sambil dimakan, Iya. sambil minum, rokok silakan. Nah, terakhir nih harapan Arif dan khususnya di komunitas game ini ke depan gitu. Mungkin nanti bisa kita ikut suarakan kepada pemerintah ataupun stakeholder yang terkait kepada hobi kalian ini, yang mudah-mudahannya ke depan semakin menjadi lebih baik dan tertata lagi gitu. Harapannya gitu. Harapan Arif untuk game ini ya, di game itu harusnya buat peraturan gitu. Peraturan kalau untuk anak-anak masih pelajar atau anak-anak di bawah umur itu dikasih batas waktu gitu. Karena mereka kalau nggak dikasih batas waktu ya mereka semakin menjadi main dari pagi sampai sore gitu, sampai malam kadang main kan, nggak tahu, nggak ingat waktu sama sekali gitu kan. Belajar pun nggak ingat, mau mandi pun kadang nggak mandi gitu kan. Iya. Kalau anak game Seperti sebelah ini kan maknya sering ngamuk-ngamuk kan karena Iya, anaknya lupa karena mandi, game. lupa makan. Dan pemerintah pun, kalau untuk pemerintah ya, untuk pemerintah itu game boleh kita joinkan ke negara kita, Ya. tapi mau dikasih batas waktu untuk anak-anak pelajar gitu. Kayak game Mobile Legend, PUBG, Free Fire itu kalau nggak dikasih batas waktu buat mereka, ya mereka pasti mainnya kayak tadi dari pagi sampai malam gitu kan. Enak itu dari game itu ada bisa Mobile Legend boleh dimainkan kalau untuk pelajar dari cuma 1 sampai 3 jam. Iya. Kan enak gitu tuh. Jadi mereka kan berhenti, lanjut aktivitas belajar mereka lagi gitu loh. Kalau untuk bekerja, lanjut kerja lagi gitu loh. Ya. Nah ini pakai batas waktu, maunya, harapannya gitu. Oke, yang lain kira-kira? Itu aja sih Pak, kalau untuk harapan dari kalau untuk game ya. Itu aja sih, nggak ada lagi. Oke, rasa kita cukup bincang-bincang hari ini di jurnal Pasau dengan hashtag Masih Ringan Apa Kabar yang membahas hari ini tentang game dan seputaran game gitu. Semoga kedepannya Arif dan komunitas semakin sukses
Amin. dapat membagi waktu, Amin. dan mungkin suatu hari kita